Pernah nggak sih kamu lihat vlog liburan yang mewah banget terus jadi mikir, kok bisa ya bikin kita pengen banget ke sana? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan strategi di baliknya. Kita akan lihat gimana sebuah liburan impian itu dijual ke kita. Nah, kita mulai dari kalimat ini. Ngena banget kan? Ini tuh bukan sekedar pertanyaan biasa. Ini tuh Kyle. Kyle yang langsung nyambung sama perasaan penontonnya. Kalimat ini langsung menarik semua orang yang ngerasa relate dan langsung siapin panggung buat solusi yang bakal ditawarin. Ini dia jurus pertamanya, pancingan urban burnout. Jadi narasinya tuh nggak langsung jualan tempat wisatanya, tapi yang dijual pertama kali adalah rasa pengertian. Pengertian sama masalah yang kita hadapi, yaitu capeknya hidup di kota besar. Coba deh kita lihat kontrasnya di sini. Jelas banget kan? Di satu sisi ada macet, deadline, polusi, ya realita kita sehari-hari lah. Terus di sisi lain ada janji-janji soal sunyi, tenang, bahkan dilayani bak ratu. Pemasarannya pinter banget. Ini bukan lagi sekedar jualan liburan, tapi jualan solusi buat masalah kita yang paling nyata. Oke, masalahnya udah kena. Terus gimana? Nah, dari sini ceritanya mulai geser. Fokusnya adalah membangun sebuah fantasi yang detil banget, yang manjain semua indera kita. Jadi, ini bukan lagi tentang lari kayak dari sesuatu, tapi berlari menuju sesuatu yang luar biasa. Coba deh kita perhatiin detail-detailnya. Ini yang bikin mahal. Suara klakson yang berisik diganti jadi suara gemericik sungai. Tenda yang panas? Oh, jangan salah. Ini kamar mewah full AC dengan kasur king size. Setiap elemennya, mulai dari bathtub dengan pemandangan lembah, butler pribadi 24 jam, sampai bisa minta coklat panas jam 2 pagi di bawah bintang-bintang, semuanya itu dirancang cuma buat satu hal, ngasih tahu kita kalau ini tuh nyaman dan eksklusif banget. Tentu saja semua fantasi indah ini ya ada harganya dong. Pertanyaannya, gimana caranya mereka bikin harga yang selangit itu jadi terasa ya masuk akal? Jawabannya ada di psikologi pemasaran. Pertanyaannya simpel aja, gimana caranya kamu ngejual pengalaman glamping yang katanya paling mahal? Kuncinya ternyata bukan di angkanya, tapi di cara kamu membingkai ceritanya. Nah, ini ada istilah kerennya yang kita sebut social luxury framing. Gampangnya gini, ini tuh strategi buat memposisikan barang atau jasa mahal bukan lagi sebagai kemewahan buat pamer, tapi sebagai sebuah investasi. Investasi penting buat apa? Buat kesehatan kita, buat status, atau, nah ini dia, buat kesehatan mental. Dan ini dia, kalimat saktinya, langsung dari sumbernya. Frasa investasi untuk mental health itu benar-benar ngerangkum semua strategi tadi. Jenius banget kan? Dan disinilah permainannya. Persepsinya langsung berubah total. Tadinya kita mikir ini pengeluaran mewah, sekarang jadi penghargaan diri yang rasanya wajib. Keinginan diubah jadi sebuah kebutuhan buat merawat diri sendiri. Cerdas. Oke, soal harga udah kita bahas. Tapi ada satu lagi nilai jual yang gak kalah penting di zaman sekarang, yaitu nilai visualnya. Seberapa layaknya tempat itu buat dipajang di media sosial. Coba deh perhatikan lagi, ini bukan sekedar deskripsi, tapi udah kayak instruksi loh. Ada saran buat bawa best linen set, terus ada jaminan kalau fotonya nggak ada yang gagal, dan nilai intinya adalah setiap sudutnya itu sangat instagramable, tapi tetap kelihatan elegan, nggak norak. Jadi, intinya apa? Pengalaman yang dijual itu bukan cuma soal merasa nyaman, tapi juga soal terlihat sedang merasa nyaman. Kemampuan buat mengabadikan momen ini dan menunjukkannya ke orang lain itu udah jadi bagian dari produknya sendiri. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir videonya. Jangan kira ini cuma penutup biasa ya. Bagian penutupnya ini adalah sebuah corong pemasaran yang udah dirancang dengan sangat-sangat cermat. Kita sebut aja ini corong influencer dalam 3 langkah sederhana. Pertama, dia ciptakan pilihan yang mancing perdebatan, mending beli barang branded atau staycation nih. Kedua, dia dorong interaksi dengan minta komentar. Dan ketiga, yang paling jelas, dia bangun audiens dengan ngajak buat subscribe. Tuh kan setiap kalimatnya ada tujuannya. Jadi kalau kita rangkum, ini dia resep lengkapnya. Dimulai dengan masalah yang relate, lanjut dengan membangun fantasi yang bikin ngiler, terus harga mahalnya dibingkai ulang jadi investasi kesehatan. Jangan lupa jual mata uang sosial alias foto-foto kerennya. Dan diakhiri dengan mengubah penonton jadi pengikut setia. Sebuah alur strategi yang rapi banget. Sebagai penutup, aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Jangan-jangan kemewahan paling tinggi di zaman sekarang itu
bukan lagi sesuatu yang bisa kita miliki, tapi sebuah perasaan yang bisa kita posting di media sosial? Coba deh pikirin.